Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Shalom. Ya, kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 9. Satu ayat saja, ini adalah khotbah Yesus di bukit tentang kunci atau apa rahasianya menjadi orang yang berbahagia. Ada beberapa hal di sini dan salah satunya adalah kita baca dulu 5 ayat 9. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hari ini kita akan bicara atau kita akan merenungkan tentang kedamaian atau damai sejahtera. Mari kita bertanya di hati kita, adakah damai di hatimu? Ya, cuma kita yang tahu ya. Boleh tanya teman, ada damai tidak? Tidak apa-apa, kita jujur ya, Pak Pendeta, saya mau bilang damai mudah ya, tapi di hati kurang damai. Situasi mencekam. Kalau di Indonesia ada lagu zaman dulu di gereja, zaman sekarang berjagalah, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Wah, berlindunglah kepada Allah. Kedamaian dia ada relasi dengan bahagia. Itu tidak dijual di kedai, di toko, di shop damai atau bahagia, ya. Meskipun dunia juga menawarkan hal itu. Teman-teman tahu kisah World War I, Perang Dunia I, ya. Waktu itu yang paling seru itu, maksudnya ya perjalanan historinya itu pertempuran sekutu Inggris, Perancis dan kawan-kawan melawan Jerman, ya, Germany. Pada tahun 1914 ada satu kisah yang kita sudah tidak lama lagi Christmas ya, dinamakan kisah Christmas Truce, di mana waktu itu sedang berhadap-hadapan mau berperang antara pasukan Inggris, Prancis sekutu melawan Jerman. Mereka sudah siap menembak, tapi sudah sekian lama mereka saling tembak. Tapi pada saat itu malam Natal, ya, malam Natal, mungkin tanggal 24 hari bulan ya, Desember, mau masuki Desember, malam Natal. Lalu mereka seperti biasa mau saling bunuh ya, mau saling menembak. Tapi tiba-tiba di camp tentara Jerman terdengar lagu, tapi dari bahasa Jerman. Ya, lagu itu kemudian akhirnya dibalas oleh pasukan Inggris. Sebenarnya mereka sudah siap saling menembak. Lagu apakah itu? Di Jerman terdengar suara lagu ini, Silent Night, tapi bahasa Jerman ya. Oh holy night, all is calm, all is bright. Disambung oleh pasukan Inggris ya. Dia sudah mau bidik teman mungkin ya. Tiba-tiba dia dengar itu, dia letakkan senjata. Diikuti dengan yang lain. Luar biasanya. Jadi pada malam Natal itu mereka tidak jadi saling menembak. Padahal mereka diharuskan untuk saling berperang. Tidak ada damai. Keesokan harinya di hari Natal, baik pasukan Inggris dan Jerman yang sebenarnya sebelumnya saling bunuh, mereka kemudian keluar dari parit. Mereka bertemu, berjabat tangan, tukar hadiah kecil, dan bermain sepak bola bersama. Ya, mungkin bagi orang lain itu biasa, tetapi itu salah satu mujizat di malam Natal. Ya, harusnya mereka saling mengalahkan dengan kebencian. Tetapi pada hari itu mereka keluar dengan penuh kedamaian. Mungkin saja ada saling pengampunan, tetapi sesudah itu mereka saling berperang lagi ya, karena kewajiban sebagai tentara ya. Saudara, kisah Christmas Truce ini menunjukkan bahwa kedamaian itu bukan hanya pada ketiadaan perang, tiada masalah, tiada konflik. Konflik boleh saja terjadi ya, tetapi kedamaian di sini adalah kehadiran hati kita yang mau memilih jalan damai meskipun dalam situasi sulit sekalipun. Banyak kali kita dengar ya, banyak kabar yang menggemparkan di Korea, di Indonesia, Malaysia, di mana sekarang lagi tensi tegang ya antara dua negara besar ya, kalau kita baca ya, di kawasan Asia Timur ini. Sepertinya ada siap-siap mau perang. Kita berdoa saja gitu. Itu kadang membawa hati kita tidak damai.
Tetapi kita lihat apa kata firman Tuhan tentang kedamaian. Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit ini, dia memanggil kita orang percaya bukan sekedar mengalami damai, tetapi membawa damai sejahtera itu bagi dunia. Sekarang, apa itu damai? Apakah kita bisa mendefinisikan apa arti damai? Bagi dunia, damai itu seringkali dipahami sebagai apa? Coba kita bertanya. Saya damai kalau apa? Iya, damai dia punya hubungan yang erat dengan bahagia ya. Saya damai, saya bahagia kalau mempunyai kasih. ya, mempunyai kasih. Puji Tuhan, wah luar biasa. Ada lagi yang lain? Nah, bagi orang lain, ya bagi kita yang orang percaya mempunyai kasih itu lebih dari cukup. Amin. Tapi bagi dunia, damai itu kalau dompet, wallet saya penuh. Kita juga mau seperti itu, amin. Tapi apakah damai, bahagia hanya diukur dengan dompet kita penuh saja? Kalau demikian maka sekali kita dapat masalah, hati langsung hancur, langsung meninggalkan Tuhan. Bagi orang dunia, bagi dunia ini, damai berarti no conflicts. Tidak ada pertengkaran, kondisi nyaman, tenang, tanpa gangguan. Tapi dalam kenyataannya, kita setiap hari ada saja gangguan, ada saja konflik, ada saja yang membuat hati kurang damai, gitu, kurang bahagia. Damai versi dunia ini sifatnya sementara, dan dia cuma bergantung kepada keadaan. Tapi bagaimana damai menurut kata Alkitab? Ada satu kata yang paling banyak diucapkan oleh orang-orang Kristen, ya, dari bahasa Ibrani. Tadi saya ucapkan di awal. Apa salamnya? Shalom. Coba kita katakan shalom. Ya. Kalau biasa di Ibrani shalom alaikum, balasannya alaikum shalom ya. Ya, dalam percakapan itu seperti terdengar seperti ya salam biasa seperti itu ya. Tapi sebenarnya shalom lebih dalam artinya itu dia berarti utuh. Apa utuhnya? Seperti kertas, dia tidak sobek, dia tidak robek, dia utuh. Shalom di sini bukan cuma berarti damai yang biasa, tetapi dia lengkap. Tidak ada robeknya, dia lengkap dan harmonis. Ada hubungan satu dengan yang lain yang harmonis. Mungkin kita langsung bayangkan, ternyata ini mudah kalau kita bicara ya. Saya kurang harmonis dengan bos saya. Ya, jangankan dengan bos, mungkin dengan family kadang-kala kita kurang harmonis ya. Tetapi itulah kenyataan. Tapi apakah dengan ini kita menyerah? Never give up. Karena Tuhan mau kita menjadi pembawa damai. Gitu. Damai dalam versi Tuhan adalah hidup yang benar-benar selaras. Selaras itu apa ya? Sesuai dengan kemauan dan isi hati Tuhan, sehingga kita bisa membangun relasi yang baik dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam semesta ini. Damai dia bukan cuma keadaan di luar, tetapi itu mulai dari kondisi hati, kondisi jiwa dan batin kita. Di luar situasi boleh tidak damai, boleh membawa ketakutan, tetapi semuanya itu kembali lagi ke kita. Apa respon kita? Apa respon kita terhadap keadaan sekitar kita? Mengapa kita perlu kedamaian? Ya. Mengapa kita butuh kedamaian? Itu penting ya. Saya persingkat saja ya. Karena dalam Alkitab, mengapa kita butuh damai? Sesungguhnya waktu Tuhan menciptakan ya, minggu lalu kita belajar tentang Adam dan Hawa ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu di pemandangan mata Tuhan apa? Baik. Tapi apa yang membuat tidak baik? Dosa. Dalam Kejadian pasal 3 manusia jatuh di dalam dosa. Dosalah yang membuat manusia terpisah dengan Allah. Dosa membawa kecemasan, kegelisahan dan permusuhan. Roma 3:23, karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, sudah hilang kemuliaan kita. Hati manusia selalu saja dipenuhi dengan konflik. Pernah merasa nggak hal itu ya? Kalau mau keluar tiba-tiba, aduh gitu. Selalu saja ada hal yang membawa hati kita kurang damai sejahtera ya. Bukan cuma saudara, saya juga banyak kali merasakan hal itu.
Itu sebabnya manusia membutuhkan hubungan yang dipulihkan. Ini yang banyak kali kita berdoa, Tuhan pulihkan saya. Tuhan, kok kenapa saya selalu tidak ada damai, tidak bahagia gitu. Kadang-kala kita selalu menunjuk orang, betul kan? Dia. Gini kayak gini, maaf ya, saya tunjukin dia. Padahal ada 3 yang menunjuk ke, paham nggak? Iya. Point, the other. Tapi ada 3 yang menunjuk ke saya. Kadang-kala kita menyalahkan keadaan. Dia, mereka, situasi. Tetapi maksudnya sini filosofinya adalah coba itu dimulai dari kita dulu. Sudahkah kita membereskan hati kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan keluarga kita, dengan teman kita? Karena kita juga berhak untuk bahagia. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 5, diawali dengan kata apa? Berbahagia. Siapa yang rindu berbahagia? Boleh perkatakan firman ini. Coba katakan sama-sama. 5 ayat 9, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi Tuhan Yesus rindu kita juga berbahagia gitu. Berbahagia bukan berarti bebas dari konflik. Itu bisa saja ada. Tetapi justru dengan konflik, bukan berarti kita membuat konflik ya. Jangan kita salah artikan. Masalah, tantangan itu boleh ada justru untuk membuat kita semakin menikmati kebahagiaan dan damai sejahtera yang sejati. Amin. Ya. Kemudian saya persingkat lagi, bagaimana untuk hidup dalam kedamaian menurut firman Tuhan. Yang pertama, damai itu cuma berasal dari Allah, damai yang sejati. Yesaya 9 ayat 5 ada kata Raja Damai. Siapa Raja Damai? Yang akan kita sambut perayaannya bulan depan, jangan lupa datang ya. Christmas. Yesus Kristus adalah Raja Damai. Yesus adalah Shalom yang sejati itu. Yohanes 14 ayat 27 juga firman Tuhan berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang Tuhan beri, yang ku beri, kata Yesus, tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Nah, itu luar biasa kata Tuhan. Hanya hubungan dengan Kristuslah yang membawa damai yang sejati. Yang kedua, damai itu tumbuh dari ketaatan. Taat itu dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 165, besar ketenteraman pada orang yang menuruti, mengikuti, mencintai Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang berbahagia karena sementara duduk mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman. Amin. Ya. Damai yang ketiga bisa dijaga lewat kehidupan yang mencintai Tuhan. Hidup di dalam roh. Galatia 5 ayat 22 menyebut situ ada damai sejahtera. Buah roh ialah apa? Ada yang hafal buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, ya, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan bagus itu. Thank you Sophie mengingatkan lagunya ya. Ada 9 ya kalau tidak salah. Iya, ada 9. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kadangkala kita sudah punya kasih, sukacita, tapi kadangkala kita sulit dengan yang terakhir. Apa itu yang terakhir? Penguasaan diri. Ya, gitu. Mari kita mulai berlatih menguasai diri. Ada firman Tuhan yang berkata, kuasailah dirimu supaya hati kita tenang dan kita bisa berdoa. Puji Tuhan. Damai bisa diwujudkan dengan relasi yang sehat. Gitu. Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung pada kita, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya, ini adalah tugas kita sebagai orang Kristen ya, menjadi pembawa damai. Sehingga Yesus akan berkata, berbahagialah bagi kita sebagai pembawa damai, karena kita akan disebut sebagai anak-anak Allah. Bagaimana caranya? Singkat saja, mengampuni salah satunya. Ini memang tidak mudah ya, mengampuni terlebih dahulu. Kita harus mengampuni karena Yesus sudah terlebih dahulu
mengampuni dosa kita. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mengusahakan pemulihan atau rekonsiliasi. Karena kita menerima pelayanan pendamaian dari Allah. Kita dipanggil untuk menyatukan yang retak, yang tidak lengkap, menjembatani hubungan mungkin yang terpisah, karena kita dimaksudkan Tuhan untuk menjadi pembawa damai, sebagaimana Kristus ada di dalam hidup kita. Damai, sejahtera, dan kebahagiaan kiranya menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita